yasubul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yusrifus su'a. Bang, Ya. Abang kan udah cukup lumayan lama nih. Kalau ngeliat dari warna jaketnya udah bulok-bulok gini, udah lama juga kayak di jalan nih ya. Ya orangnya juga udah lama. Gitu. Jadi yang saya mau nanya nih, kira-kira gimana nih caranya rezeki abang di jalan? Ada hambatan apa kira-kira? Atau ada kira-kira gampangnya apa, susahnya apa nih pada saat nyari rezeki? Kalau soal cari rezeki sih sebetulnya cuma jemput doang gitu. Kalau saya tuh prinsipnya yang penting cari, masalah dikasih apa nggak dikasih bukan urusan saya. Jadi urusannya Allah Subhanahu Wa Taala tuh kasih ke saya. Jadi kalau lo kasih segini ya saya terima gitu, kasih agak banyak juga saya terima, alhamdulillah gitu. Cuma memang namanya di jalan tuh kan ya kita kan orang lapangan, jadi kalau dibilang ya rada nyarinya kudu keras gitu. Gitu. Kudu keras dalam artinya ente dari pagi start pulang sampai malam atau gimana? Saya dari malam sampai malam lagi. Malam sampai malam lagi. Iya. Ente nggak istirahat nih. Nah itu jadi begini. Saya tuh kan kebiasaan gini. Saya biasa start tuh dari jam 00. Ya. Jam 00 nih sebetulnya kesempatan saya sebetulnya. Gitu. Kesempatan saya pertama sambil cari rezeki itu biasanya malah jadi bisa tahajud gitu. Masya. Gitu. Jadi kalau ada masjid di mana ada masjid kira-kira enak sih masuk ke situ. Gitu. Kalau ngantuk ya saya tidur. Nah di situ istirahatnya saya gitu. Jadi nggak usah dipaksain ya. Ya nggak usah dipaksain gitu. Jadi di mana tempat gitu, di mana tempat. Jadi saya bisa beribadah gitu. Oke. Enaknya gitu. Sekarang kita coba dengerin yang kedua nih. Komennya apa? Nih, abang kita kira-kira nih langsung aja nih. Kapan abang dapat rezeki banyak? Kapan lagi anyep dapat rezekinya? Kalau dapat rezeki banyak pas jam makan siang. Bener bang, soalnya apa ya? Saya cuma main di aplikasi Food. Layanan yang lain saya kagak pakai gitu. Jadi pas jam makan siang sama pas malam habis isya ada habis maghrib betul ya. Jadi... Nah anyep-anyepnya itu jam 2 sampai jam 5. Jam siang sampai jam 5 sore. Iya. Itu aja. Oke. Ya, teman-teman semua, tadi kita udah dengerin tentang bagaimana mencari rezeki teman-teman kita yang di lapangan. Sekarang kita kembali ke Ustadz kita terkait masalah apa hal-hal yang menjadi penghalang rezeki kita. Yuk. Itu tuh Ustadznya siapa? Itu dulu. Nah, ini Ustadz kita nih. Ustadz Ridwan. Tema kita yang sekarang itu masalah penghalang rezeki nih. Kalau menurut Ustadz Ridwan terkait hal-hal yang menyebabkan Ustadz Irfan, sorry mohon maaf, yang menyebabkan penghalang rezeki itu apa sih? Kegiatan apa yang kita lakuin sehingga rezeki kita kok susah banget sih datangnya gitu, kira-kira menurut Ustadz Irfan bagaimana? Sedikit aja karena nanti ada Ustadz Jamal sama yang Ustadz Adil, Anda masih ngurusin di belakang. Paling enggak yang pertama ya penghalang rezeki ya. Penghalang rezeki diantaranya kita suka ngeluh alias kurang bersyukur. Itu yang pertama. Ketika kita suka ngeluh, ketika kita suka nggak bersyukur, maka pada saat bersamaan itu rezeki bisa juga kesendat. Karena ketika kita bicara nikmat, bagiannya juga adalah rizki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Gitu ya. Siapa yang bersyukur Allah akan tambah, siapa yang kufur maka azab Allah Subhanahu wa taala amatlah. Nah, ini pelajaran benar dibuat kita. Setiap orang-orang yang hidup maka senantiasa tanemin
rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Buat kita kan pasti itu ada ma'isyahnya, ada usahanya buat kehidupan dunia kita, ya kan? Seberapapun yang mungkin itu kita raih, ya, maka itulah yang kita syukuri. Jangan sampai ada keluh kesah. Seakan-akan kita nggak yakin kalau Allah Maha Pemberi rezeki. Terus yang kedua, pelihara diri kita dari perkara-perkara yang haram. Kalau perkara-perkara yang haram aja udah kita lakuin, Masya Allah. Itu salah satu jadi penghambat rezeki. Ya tadi udah disampaikan tuh sama abang-abang kita tuh. Bagaimana dia cari rezeki, tapi kagak lupa ame catat ibadahnya kepada Allah. Ya. Padahal ada orang yang begini, mohon maaf, sering kita dengar begini. Ente kan sholat, ente kagak sholat nih waktu sholat, ente kagak sholat. Ya bagaimana orang tanggung kata dia gitu. Kan cari rezeki juga ibadah. Pernah dengar begitu ya? Saya cari nafkah ini, ya. Kan cari nafkah buat anak istri juga ibadah. Masya Allah. Gampang di ngomong begitu. Sehingga dia meninggalkan ibadah-ibadah yang sifatnya makdoh yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang walhasil mungkin yang kayak begitu tuh dia kerja di luar, cari nafkah di luar, tapi ninggalin ibadah yang diperintahkan oleh Allah, boleh jadi itu bukan ibadah tuh nilainya. Boleh jadi itu malah hal-hal yang melalaikan. Yang pertama, kedua, wah mungkin ada banyak nanti kalau kita urutnya nanti Ustadz Jamal ngomong apa kan begitu. Nanti Ustadz Jamal itu yang banyak ya. Jadi yang pertama jangan ngeluh, syukuri. Yakinlah ya. Yakin nikmat itu datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Jadi ukurannya bukan kecil gede, besar kecil. Karena besar kecil gede itu bahasa kita. Hakikatnya nikmat atau rezeki yang datang pada kita hakikatnya besar karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaga diri kita dari perkara-perkara yang haram sehingga rezeki yang kita dapetin ngarah kita kepada ketaatan. Insyaallah. Mungkin itu aja. Ya, baik Ustaz Irfan, ada dua hal. Yang pertama yaitu menjaga kita mencari nafkah dengan cara yang haram. Kedua juga jangan terlalu banyak mengeluh. Ada dua hal. Nah, kita belum tahu nih hal-hal yang berikutnya, ketiga, keempat, kelima, keenam segala macam. Mungkin Ustadz kita yang lain bisa ngasih penjelasan. Kita tanya Ustadz Ajud, ya. Yuk. Nah, Pak Ustadz Ajud nih. Tadi udah dua disebutin nih sama Ustadz Irfan terkait penghalang rezeki, ada dua. Kalau menurut Ustadz Ajud, apalagi nih hal-hal yang menyebabkan rezeki kita jadi terhalang? Kira-kira apa nih Pak Ustadz Ajud? Ya, penghalang rezeki itu memang sangat banyak ya. Tadi udah disebutkan dua ya. Yang pertama tentunya kurang syukur ya. Yang kedua juga memang dia itu banyak melakukan keharaman ya. Artinya bisa saja keharaman yang paling besar itu adalah juga merupakan kemusyrikan ya. Kemusyrikan baik itu secara perilaku, lisan ya, dan juga secara i'tiqad kita ya. Jadi nggak apa-apa tuh nggak sholat juga ya, umpamanya ya. Yang penting kita melaksanakan tugas yang lain ya. Bisa menolong umpamanya anak kita nanti bisa menolong kita dan seterusnya gitu. Itu banyak pernyataan-pernyataan seperti itu. Tentunya yang menghalang rezeki itu juga ya itu dari orang tua ya. Jadi kita kurang mahabbah sama orang tua, kurang taat sama orang tua, itu juga diistilahkan kurang berkah. Dapatnya mah banyak tapi habis lagi ya, itu juga tidak salah satunya tertutupnya rezeki karena kurang peduli sama orang tua ya. Itu bisa dirasakan kita semua ya. Kadang-kadang kita saking sulitnya ya, tetapi itu rezeki itu mengalir terus ya. Karena ada interaksi dengan orang tua gitu. Jadi di dalam Al-Qur'an itu
yang paling pertama kita prioritaskan ketika kita mendapatkan rezeki itu adalah berbaginya sama orang tua kita, ya. Terus kerabat, ya, terus fakir miskin, terus anak-anak yatim dan seterusnya. Itulah yang salah satunya yang harus ketika kita pengen rezeki kita tidak tertutup, maka kita harus selalu berinteraksi atau minta keberkahan daripada kedua orang tua, ya. Itu yang tentunya saya rasakan gitu. Yang kedua, yang dari tadi yang tiga, yang keempat tentunya bahwa kemusyrikan yang paling banyak menghalang rezeki, ya. Karena ada perintah bahwa harus memperbanyak istighfar, ya, harus banyak istighfar, ya. Sekalipun tidak cukup ketika kita melakukan kemusyrikan, itu tidak cukup dengan istighfar. Tapi itu langkah pertama ketika kita melakukan suatu perbuatan, maka beristighfar kepada Allah, itu akan terbuka lagi hijab itu mengenai tentang rezeki dan sebagainya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di surat Hud ayat ketiga dan seterusnya bahwa ketika kita pengen membuka suatu rezeki, maka adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tentunya kunci rezeki adalah melaksanakan itu fardu kifayah. Berarti kebalikannya atau mafhum kholafahnya kalau bahasa santri itu, berarti kita itu kenapa tertutup rezeki kita? Karena kita gengsi untuk membantu atau melaksanakan itu, membantu masyarakat, ya, membantu orang lain, ya. Itu adalah ketika kita dibutuhkan sama orang lain itu sama kita mendulang rezeki, ya. Maka rezeki itu tidak berharus berupa uang, apalagi berupa materi. Tetapi itu pun membuka kita bahwa ketika kita bisa menunaikan fardu kifayah, maka rezeki akan mudah didapatkan. Sebaliknya, kalau itu kita tidak melaksanakannya, satu contoh, kalau jadi dokter, umpamanya di sini umpamanya nggak ada yang jadi dokter satupun, maka itu salah satunya dosa semua satu kampung ini, ya. Karena tertutupnya rezeki itu juga dari situ. Maka salah satunya kalau kita mau rezekinya itu mengalir terus, maka laksanakanlah fardu kifayah. Insya Allah itu berkah. Jadi kalau bisa digarisbawahi, rezeki itu dapatnya dari mana dan kita gunakan untuk apa, ya, kira-kira gitu ya Pak Ustadz, ya. Ya kan, kita gunakan untuk apa. Dan juga rezeki itu bukan hanya uang, bisa jadi dengan kesehatan kita, karena sehat kita bisa membantu tadi tetangga yang butuh bantuan kita, ya gitu ya Pak Ustadz, ya, kira-kira. Teman-teman semua, sekarang kita waktunya dengerin Ustadz Jamal nih, apa poinnya dari Ustadz Jamal, ya. Yuk Ustadz Jamal, siap, kita ke sana. Ya, terkait dengan pembahasan masalah rezeki, yang menghalangi rezeki itu sebenarnya sangat simpel. Yang pertama sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, ya, diantaranya karena kurang bersyukur, karena melakukan kesyirikan, ya mungkin sombong, ya, sehingga keberkahan tidak ada. Sebenarnya masalah rezeki pula, rezeki itu kan urusan Allah sebenarnya. Allah sudah memberikan sebenarnya rezeki itu, namun manusia ini tidak memahami. Yang menghalangi karena kita bakhil sebenarnya. Bakhil karena hitung-hitungan kita itu hitung-hitungan kalkulator. Ya, 1 tambah 1 2. Jadi yang hafal nih kita ini tambahan-tambahan doang. Bagi-bagiannya nggak pernah inget tuh. Walaupun dulu sekolah SD pembagian itu diajari tuh. Perkalian lupa, dengan tambahan tuh lupa.
pembagian sama perkalian yang lupa ya. Sehingga kata Rasulullah yang menghalangi itu kita kurang bersedekah sehingga Rasulullah menyindir kita mana kosot sodakotun mimmalin. Jadi harta itu tidak akan berkurang dengan bersedekah. Jadi ilmu otak kita kan berpikirnya tadi karena harta dibagikan bakal berkurang. Itu yang begitu tuh yang selalu diingat-ingat oleh pakai kalkulator dunia. Tapi kalkulator Allah itu sangat berbeda. Ada 3 hal sebenarnya yang tidak boleh kita lupakan urusan rezeki. Ya ini penawar untuk memancing rezeki kita. Yang pertama itu jangan lupakan Allah. Karena Allah yang menanggung kita semuanya. Itu harus yakin. Kalau kita sudah tidak yakin, gimana mau dikasih rezeki oleh Allah. Yang kedua Rasulullah. Jangan lupakan Rasulullah. Banyaklah baca sholawat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Karena itu sebagai penghalang-penghalang tuh. Dan juga mengikuti ajaran Rasulullah, sholat duha, sholat tahajud, ya kan, zikir itu. Yang terakhir jangan lupakan orang tua kita. Karena orang tua kita itu kalau ibarat saya nih pribadi, orang tua itu jimat. Jadi jimatnya kita itu orang tua sebenarnya. Ya bagi kita yang masih punya orang tua, masih hidup, ya ingat-ingatlah orang tua. Sering-seringlah dikirimi uang, mumpung sehat. Jangan sampai nunggu sakitnya setelah nggak bisa makan apa-apa baru kita kirimin, ya kan? Mumpung sehat ingatlah orang tua. Barangkali itu saja. Ya kan? Terima kasih. Saya mau tanya ada kan kita dikasih rezeki nih, tapi di jalannya itu di jalan yang mungkin yang dilarang sama Allah, yang dalam istilahnya itu istidrat ya. Nah itu kan biasanya kita dengan kemaksiatan, tapi kita dikasih rezeki tuh, ya kan? Padahal kita lupa tuh, kita dalam posisi yang salah, gitu kan? Nah itu kalau kayak gitu gimana tuh Pak? Ya, tentunya itu bukan bagian daripada rezeki. Rezeki itu artinya bahwa pemberian dari Allah dan kemanfaatannya memang itu semata-mata kembali kepada Allah. Ya, itu namanya rezeki. Dari Allah untuk Allah, itu namanya rezeki. Tapi kalau umpamanya ini ada menurut kita rezeki, ya, tapi kemanfaatannya itu nggak bisa memberi manfaat kepada kita, ya, berarti itu bukan manfaat, bukan rezeki, ya. Itu bisa saja tadi namanya istidroj, ya. Hanya bentuknya saja rezeki, tapi itu adalah bentukan bisa siksaan, bisa teguran, bisa fitnah bagi kita. Jadi bukan rezeki itu ya? Bukan. Oke, teman-teman semua, tadi kita sudah dengerin semua pendapat-pendapat para ustadz-ustadz kita tentang penghalang rezeki buat kita. Banyak hal yang bisa kita ambil dari semua itu, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil yang terbaik dari semua itu. Jangan lupa subrek UJN TV